mau dibuatin atau mau di apa namanya dijadiin tempat sampah. Ini sumur keramat teman-teman. Tapi rumah ibu aman ya. Lagi tuh banjir nggak sini bu? Banjir. Ini berarti ibu kakinya tenggelam kalau waktu banjir kemarin. Di dalam. Oh di dalam segitu. Iya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Bagaimana kabarnya untuk kali ini? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Jangan ada yang pada sakit. Kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh dan diberi kesehatan lagi. Oke, hari ini saya ada di aliran Kali Cikarang atau orang banyak sebut itu Kali Srengseng. Di belakang saya ini ekskavator yang dioperatorin sama Bang Edi Ahmad. Lagi coba membuat akses yang ada di daerah aliran sungai. Oke, saya akan terus coba telusurin ekskavatornya Bang Edi yang lagi coba buat akses di aliran Kali Srengseng. Kabupaten Bekasi, kalau nggak salah ini masuknya Sukatani ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Teman-teman, Markiton. Hari ini Senin 23 November 2025. Mari kita nonton. Oke, bisa kita lihat ya. Ini saya rasa sih memang ini tanah-tanah yang kebawa dari sungai sampai akhirnya dia ngumpul, dan memang juga banyak yang diarahin lagi untuk dibuatin got-got kecil seperti ini teman-teman ya. Nah ini memang dibuatin lagi ya supaya tetap jalur air itu ngalir ke aliran Kali Srengseng. Hari ini Senin tanggal 23 November ya, 2025. Wih, ini pohon-pohonan yang mau dijadiin akses buat tatakan beko lewat. Dan di sini juga ada jalur atau akses ekskavator yang bakalan lewat. Ya seperti biasa dibuatin dari tatakannya itu ya, tatakannya itu dari batang-batang pohon. Karena memang kontur tanahnya itu empuk banget teman-teman, empuk. Empuk tuh lembek ya. Sementara warga membongkar mandiri bangunannya, membongkar mandiri karena masih banyak yang bisa digunain. Kalau dibongkar beko kan sayang ya, jadi dibuka atau dibongkar mandiri teman-teman. Nah ini yang bakalan jadi akses ekskavator ke depan. Nah ini akan terus sampai ke arah, kayaknya bibir kalinya di sebelah situ deh tuh. Sampai ke arah sebelah sini nih. Saya jalan ya. Nah itu dari bibir kali yang di seberang ya teman-teman ya, Kali Srengseng atau Kali Cikarang. Dan ini bibir kali yang ada di persis di pinggiran beko mau meluncur.
Yang masih bisa dipakai bawa Pak, sayang. Iya. Aman. Dia juga lagi bikin jalan itu, masih lama. Kan lumayan masih bisa. Iya. Iya, sayang. Kemarin sama ini dulu. Kayaknya nih tatakannya copot. Kalau copot, tapi aman ya Bang Edi ya? Ya. Kalau copot sih aman ya? Yang penting disimpan, yang nggak aman hilangnya itu. Ada 20 kilo. Ada. Berarti saya nggak kuat dong nih ngangkatnya. Berat nih satu, Pak. Jadi ini goyang teman-teman nih. Jadi Bang Edi ngopi dulu sementara sambil nunggu bongkar bangunan yang ada di sisi aliran Kali Cikarang atau Kali Srengseng. Oke teman-teman, Bang Sigit yang berbahagia, Bang Edi lagi coba buat akses di aliran Kali Cikarang atau Kali Srengseng karena udah familiar dengan menyebut nama aliran Kali Srengseng. Padahal ini adalah aliran Kali Cikarang yang mana terbentuk memang alami dan beberapa dekade setiap beberapa puluh tahun sejak zaman kolonial Belanda itu memang udah banyak jalur aliran Kali Cikarang ini dibuat dibuat sodetan untuk masuk ke perkampungan-perkampungan. Ada yang masuk ke Pulau Bambu dan lain sebagainya. Nah, sementara kenapa dinamain aliran ini adalah aliran Kali Cikarang? Bukan karena ini adalah di wilayah Cikarang, teman-teman ya. Kebetulan. Tetapi ini karena keluarnya dari Gunung Karang yang ada di Jonggol sono di daerah Bogor dan melalui jalan-jalan yang dia buat sendiri. Mungkin sebelum zaman Belanda ini aliran udah ada. Dan disebutlah dengan nama Cai dari Gunung Karang sehingga sampai sekarang familiar dengan nama aliran Kali Cikarang. Yang hulunya itu di daerah Jonggol kalau saya nggak salah, kurang lebih 80 sampai 90 km panjangnya yang berlika-liku aliran kali ini. Dengan hilirnya itu ke arah pantai saya bisa bilang kawasan daerah Muara Gembong, tapi ntar saya coba lihat lagi ya. Oke teman-teman, pohon mangga lagi coba ditidurin. Bukan karena udah malam, tapi memang untuk akses alat berat lewat. Dan di seberang saya ini adalah perumahan. Kalau teman-teman bisa lihat dari sini, ini adalah pagar-pagar besi yang di sebelah situ tuh. Udah banyak yang dicopot-copotin karena nanti akses alat berat pun bakalan ke situ lagi. Dan coba ngerapihin, ngeruk, normalisasi lumpur-lumpur dan sedimentasi. Sementara ada satu bagian rumah yang sampai saat ini juga akan kena jadi jalur aksesnya ekskavator. Ke sana nanti teman-teman. Kita ikutin aja dan tetap fokus di YouTube Bang Sigit. Memang di daerah Bekasi, Kerawang, terus wilayah Jawa Barat yang lainnya banyak banget atau fokus untuk menormalisasi semua aliran-aliran kali teman-teman. Dan salah satunya atau salah duanya di tempat saya berada di daerah Bekasi kesonoan lagi yang arah mau ke laut, baik itu di Pulau Bambu, di Sukatani, di Sukakarya, itu lagi banyak penormalisasian aliran kali. Oh mantap, ditidurin lagi ini pohon babakan angsana teman-teman. Wih suaranya ya. Dan ini juga masih beberapa bangunan yang dibongkar mandiri sementara oleh warganya
yang memang benar-benar ikhlas untuk merapikan karena sesuai dengan SOP-nya dari alat berat untuk lewat. Jadi ini lubang katanya sumur keramat teman-teman nih. Nih saya kasih tahu ya, saya deketin ya. Mau dibuatin atau mau di apa namanya, dijadiin tempat sampah. Ini sumur keramat teman-teman. Tapi rumah ibu aman ya? Lagi tuh banjir nggak sini bu? Banjir, ini berarti ibu kakinya tenggelam kalau waktu banjir kemarin? Di dalam. Oh di dalam segitu? Iya mas. Oh, kalau air kali yang ini naik ya? Oh batasnya situ tuh yang banjir? Iya. Yang basah tuh yang basah? Basah itu ke sini ya. Sampai mana bu? Oh dalam. Ibu kelelep dong segini ya? Kalau semua sini mas. Tadi ada apa dua selemari seorang keangkat. Lemari nggak sempat selamat. Ada keangkat. Berarti ini tanah-tanah yang dibawa sama air kali ya? Ini pada naik ya? Lumpurnya ya? Pas banjir. Sampai ke belakang itu juga tuh ibu ya? Pas banjir. Nah, ini di dalam tapi begitu. Oh ini ya? Tuh. Kata orang lama banget karena beberapa hari. Oh bisa berhari-hari kalau banjir? Iya. Kemarin mah. Oke teman-teman, diuruk untuk sampah daun-daunan ya. Ini yang tadi dibilang bekas sumur keramat, diuruk sama Bang Edi supaya sampah daun itu nggak numpuk di pinggir aliran kali Srengseng atau kali Cikarang. Di sini air bersihnya ibu pakai air bersih apa? Air tanah apa air pump? Itu airnya tuh. Air tanah ya? Iya, sumur tanah. Sumur tanah. Oh ini sumur bener. Oh sumur digali gitu. Oh ini emang bener sumur ya bang? Yang digali gitu? Oke teman-teman, kita ikutin sedikit ekskavator karena memang udah banyak yang digempur untuk akses. Dan ini sekali lagi ya sumur yang udah diuruk. Dan memang kalau dilihat dari kontur memang benar-benar ini jalan daerah aliran sungai itu memang berfungsi untuk apa namanya aliran sungai ya, harus steril karena sewaktu-waktu yang seperti ini tuh yang diperlukan memang lokasi yang cukup untuk akses alat berat lewat buat warowiri. Walaupun di sepanjang daerah aliran sungai ini ada beberapa bangunan-bangunan, sepertinya juga warga menyadari bahwa memang
apabila sewaktu-waktu diperlukan pemerintah untuk merehab atau merenovasi aliran kali, bisa dengan segera dikerjakan tanpa ada halangan. Dan ini adalah pinggiran-pinggiran dari daerah aliran sungai Kali Cikarang. Kita lihat dari sebelah sini. Saya ada di belakang ya, ada di belakang dari alat berat. Saya coba ke depan, teman-teman. Oke, teman-teman, saya coba ke depan dari alat berat. Tadi saya di sono tuh. Saya coba lewat sini kan nggak mungkin nih. Ini tanahnya masih basah, tanah lembek. Iya, Pak. Oke, saya udah ada di depan dari alat berat. Parsis dia malah madep sono. Oh, dia lagi coba nyelamatin batang pohon ya. Lumayan itu buat injekan. Dan di seberang juga ini ada beberapa orang yang lagi beberes ngebongkarin pagar-pagar ya. Sepertinya memang untuk alat berat nantinya biar dia ngeruknya lebih gampang. Oke, ini akses dari ekskavatornya Bang Edi yang begitu dia muter nyebrang dari jembatan Oren itu tuh, dia masuk ke sini dan dia coba ngegeletakin semua beberapa pohon yang ada di daerah aliran sungai untuk akses alat berat liwat. Tapi yang terlihat di sini adalah banyaknya sampah ban bekas, teman-teman. Ya, ini saya nggak tahu nih siapa yang buang. Ban bekas banyak banget di sini nih. Kalau misalnya diolah lumayan nih, ya bisa dijadiin ban lagi nih. Kira-kira kalau ada teman-teman yang mau ban bekas di sini banyak nih. Oke, kita lihat. Dan saya persis ada di samping dari rumah warga untuk memantau alat berat yang dioperatorin sama Bang Edi mengeksekusi aliran Kali Cikarang atau Kali Serengseng. Woi, banyak. Ada kasur, apa namanya, selimut, teman-teman. Oke, lanjut Bang Edi. Didoronglah sampah-sampah atau bekas daun-daunan dari pohon pisang, kebun pisang, teman-teman. Ada spion mobil tuh. Ada spion, teman-teman. Ini di sini nih spion nih. Wah, ban lagi ya.
didorong sedikit-sedikit. Oke teman-teman, Bang Edi meluncur ke depan sampai nanti ke lokasi di tempat beliau masuk di sini teman-teman. Dan terlihat memang aliran kalinya masih tenang ya, karena di arah hulu itu memang belum ada pergerakan awan yang mendung yang membuat air ngumpul dan bakal turun lewat aliran kali ini sampai ke arah hilir. Wih, ada sampah baru tuh. Plastik putih, plastik merah. Oke teman-teman, semoga yang buang sampah di kali ini nih, yang warna putih dan yang warna merah, bisa tonton di video saya. Bang Sigit akan segera mohon ampun supaya nggak buang sampah lagi di kali. Memang cuma satu ya teman-teman ya, tapi begitu dia ngumpul di sono, entah dia di jembatan, entah dia di perbatasan apa, jadinya banyak juga itu sampah. Dan air juga susah buat lewat. Yang ini nih ban gede banget ini nih. Kayak di pinggir laut ya. Kalau kapal nyender kan mesti ada ban. Mantap. Oke, itu ban ditimbun terus. Diuruk Bang Edi bannya. Nah, itu ban banyak banget itu. Udah kubur aja deh. Biar ntar orang Bekasi 1000 tahun lagi yang gali, yang bisa lihat itu ban kalau misalnya udah diuruk. Kayak bagaimana itu ban 1000 tahun lagi. Aneh kali ya. Orang yang di masa depan melihat ban yang terkubur 1000 tahun. Dan ini sepertinya bekas dari batas bangunan ini ya, yang dipapas mungkin udah dibongkar mandiri. Ini pas papasannya, ini pas di sini papasannya. Sret. Kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Karena di sini ada besi yang keluar nih. Sepertinya ini bekas pondasi dan itu juga bekas pondasi, tapi habis sama ekskavator. Karena memang untuk akses dari alat berat, teman-teman. Udah pokoknya intinya alat berat jangan dilawan. Selama memang banyak bangunannya itu di daerah aliran sungai ya. Semoga Jawa Barat istimewa di 2026 dan di 2027. Juga nggak ada lagi orang yang buang sampah. Anggaran juga sayang dibuang-buang buat beli solar, buat bikin akses jalan, mulusin jalan. Tapi kalau warga atau masyarakatnya yang kurang sadar kepeduliannya dengan nggak buang sampah sembarangan, masih mau ngelewatin jalur yang sebenarnya bukan jalurnya, ya artinya udah ada 2 jalan tapi masih mau perboden, masih mau yang lebih dekat. Kalau masih kayak begitu warganya, masyarakatnya, fix pemerintah sayang buang-buang duit buat ngebangun itu semua, karena emang warga dan masyarakatnya masih belum mau peduli dan sadar akan peraturan yang terbaik sebenarnya buat kita semua.
Oke teman-teman, Bang Sigit Channel ini Bang Edi udah mau merapat dan sedikit-sedikit dia coba padetin jalur atau akses untuk setelah dia lewat dan akan dibuatin tanggul dari lumpur-lumpur yang ada di aliran kali Serengseng atau Cikarang ini. Segini dulu video yang bisa saya kasih buat teman-teman Bang Sigit. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat sebagai informasi. Di Jawa Barat khususnya Bekasi masih ada pengerjaan dan terus akan dikerjakan untuk masyarakat yang ada di sekitar daerah aliran sungai. Saya pamit dulu undur diri, nanti saya sambung lagi dengan video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.